Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Sahabat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, suatu hari ada seseorang datang kepada Imam Syafi'i. Dia mengeluh tentang gajinya yang kurang. Gajinya hanya 5 dirham sebulan. Lalu Al-Imam Asy-Syafi'i memberikan nasihat kepadanya agar dia minta kepada majikannya itu gajinya dikurangi. Tentunya orang ini merasa kaget ya. Mungkin dia mengira Imam Syafi'i minta dia agar selalu bersyukur dengan gajinya. Atau dia mencari penghasilan dari tempat lain. Atau dia minta protes kepada majikannya. Tetapi Imam Syafi'i minta kepadanya untuk dikurangi gajinya. Sahabat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, dengan berat hati pemuda ini berangkat kepada majikannya. Ya, memang salah satu adab orang ketika dia menerima nasihat, walaupun itu tidak sesuai dengan keinginannya, terima dulu nasihat itu, jalani dulu, siapa tahu ada hikmahnya. Nah, sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dia pergi kepada majikannya, dia minta dikurangi gajinya, akhirnya gajinya jadi 4 dirham. Nah, setelah gajinya 4 dirham, kemudian dia datang lagi ke Imam Syafi'i. Lalu Imam Syafi'i bertanya, bagaimana sekarang gajimu? Udah cukup atau belum? Ya. Lalu orang ini berkata, ya boro-boro. Kemarin aja 5 dirham gak cukup, apalagi sekarang 4 dirham. Lalu Imam Syafi'i minta kepada orang itu, ya, pergi lagi, kurangi gajimu. Ya. Nah, sekarang gajinya itu tinggal 3 dirham. Setelah 3 dirham, dia datang kepada Imam Syafi'i dengan wajah berseri-seri, dengan wajah senang. Lalu dia berkata kepada Imam Syafi'i, wahai Imam, ini aneh sekali. Kemarin gaji saya 5 dirham gak cukup. Sekarang ya 3 dirham malah cukup. Lalu Imam Syafi'i membaca sebuah syair. Perhatikan syairnya ini. Imam Syafi'i mengatakan, jama'al halalu 'alal haram liyuqthirahu. Orang mengumpulkan harta yang halal dengan yang haram supaya banyak. Fadakhalal haram 'alal halal fayu'thirahu. Masuk harta yang haram kepada harta yang halal, maka harta yang haram ini merusaknya. Jadi sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang membuat penghasilan kita selalu tidak cukup, mungkin ada harta haram di dalamnya. Mungkin ada ketidakberkahan di dalamnya. Maka salah satu ciri harta yang berkah adalah semakin banyak harta, semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak harta, semakin perhatian dengan keluarga. Semakin banyak harta, semakin tidak berat untuk bersedekah. Itu tanda-tanda harta yang berkah. Harta yang banyak belum tentu berkah, dan harta yang sedikit belum tentu tidak berkah. Maka fokuslah pada keberkahan harta kita. Mahyal barokah. Apa itu barokah? Barokah adalah thubutul khair. Barokah itu tetapnya kebaikan dalam harta kita. Barokah itu adalah al-khair al-kathir. Ya, kebaikan yang banyak. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kunci dalam harta yang berkah adalah syukuri, milikilah sifat qanaah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Alaikum bil qanaah." Hendaklah kau memiliki sifat qanaah, karena itu adalah harta yang tidak pernah habis. Ada sebuah kata mutiara, "Idza ma kunta dza qalbin qanu'in fa anta wa malikud dunya sawa." Kalau engkau memiliki hati yang puas, hati yang selalu cukup, maka engkau dengan raja-raja dunia itu sama. Demikian, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Tunggu kisah-kisah yang penuh hikmah dari saya, Faisal Kunhi. Jangan lupa like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.